Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Via Seviana, NIM 210141710 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 1. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai teks puisi yang meliputi pengertian teks puisi, unsur-unsur pembangun teks puisi, menyimpulkan unsur-unsur pembangun teks puisi dan makna puisi pada puisi Sajak Putih karya Chairil Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat ya. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai teks puisi. Nah, sebelumnya Ibu akan menyajikan atau menampilkan video pembacaan puisi dengan judul Sajak Putih karya Chairil Anwar. Nah, nanti kalian dapat menyimak dengan seksama dan baik ya, agar makna yang tersirat atau makna yang terdapat pada puisi tersebut dapat kalian pahami. Sajak Putih karya Chairil Anwar. Ini diperhatikan. Bersandar pada tari warna pelangi, kau depanku bertudung sutra senja. Di hitam matamu kembang mawar dan melati, rambutmu mengalun bergelut senda. Sepi bernyanyi, malam dalam mendoa tiba, beriak muka air kolam jiwa, dan dalam dadaku memerdu lagu, menarik. Ayo diperhatikan anak-anak. Hidup dari hidupku, pintu terbuka selama matamu, kakiku menengadah, selama kau darah mengalir dari luka. Antara kita mati datang, tidak membelah. Baik anak-anak, kalian sudah menyaksikan tayangan pembacaan puisi tadi bukan? Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa sih itu puisi? Ada yang tahu? Ayo, apa itu puisi? Ada yang ingin berpendapat? Ya, Raffi? Baik, ada lagi? Ya, silakan Opi. Nah, betul. Satu lagi ayo. Oh, ya silakan. Baik. Nah, jadi puisi adalah karya sastra yang diciptakan oleh seseorang dengan menggunakan kata-kata yang indah dan memiliki banyak makna. Nah, jadi setiap orang dapat bebas memaknai dan menangkap isi dari puisi tersebut. Karena apa? Karena setiap orang memiliki pandangan dan pendapatnya yang berbeda-beda, sehingga tidak dapat disalahkan bahwa misal si A menganggap bahwa puisi ini bermakna ini dan B puisi ini bermakna ini. Jadi tidak boleh disalahkan karena apa? Pandangan kita berbeda-beda. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur-unsur pembangun teks puisi. Nah, ibarat seperti ini.
ibarat seperti rumah. Nah, rumah itu tidak dapat berdiri kokoh jika tidak ada pondasi atau unsur-unsur pembangun di dalamnya. Nah, ini mau tanya, unsur-unsur pembangun pada rumah itu apa saja sih? Ada apa? Ada batu, terus semen, pasir, batu bata. Ya, betul sekali. Nah, lalu apa sih unsur-unsur pembangun pada puisi? Ada yang tahu? Ayo, apa saja? Baik, mari kita bahas secara bersama-sama. Nah, unsur-unsur pembangun teks puisi. Yang pertama adalah unsur intrinsik, dan yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik itu apa sih, Bu? Nah, unsur intrinsik adalah unsur yang berasal dari dalam karya sastra itu sendiri. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang berasal dari luar karya sastra. Nah, pada unsur intrinsik ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Nah, unsur fisik puisi terdiri atas unsur fisik. Terdiri atas yang pertama adalah diksi. Yang kedua adalah imaji atau citraan. Nah, yang ketiga adalah kata konkret. Yang keempat adalah majas. Dan yang kelima adalah rima dan irama. Nah, jadi unsur fisik puisi itu ada 5. Ya. Lalu yang kedua, unsur batin. Unsur batin puisi itu yang pertama ada tema. Yang kedua ada rasa. Yang ketiga ada nada. Dan yang keempat adalah amanat. Sudah paham anak-anak? Nah, lalu unsur ekstrinsik puisi itu ada 3. Unsur ekstrinsik yang pertama adalah unsur biografi. Yang kedua adalah unsur sosial. Dan yang ketiga adalah unsur nilai. Nah, kita ulangi lagi anak-anak. Unsur-unsur pembangun teks puisi itu ada 2. Yang pertama adalah unsur intrinsik dan yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang berasal dari dalam karya sastra itu sendiri. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang berasal dari luar karya sastra. Nah, unsur intrinsik dibagi menjadi 2, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Nah, unsur fisik puisi terdapat 5, yaitu diksi, imaji, kata konkret, majas, rima, dan irama. Sedangkan unsur batin terdiri dari 4, yaitu tema, rasa, nada, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik terdiri dari 3, yaitu unsur biografi, unsur sosial, dan unsur nilai. Paham anak-anak? Tugas kalian selanjutnya adalah nanti kalian mencari pengertian puisi dan unsur-unsur pembangun teks puisi dari berbagai sumber dan mendiskusikannya secara kelompok. Satu kelompok terdiri atas 4 anak. Nah, nanti sistemnya berhitung ya. Sekarang kalian boleh berhitung untuk menentukan kelompoknya. Sudah berhitung? Dan sudah berdasarkan kelompoknya? Nah, kalian bisa mulai berdiskusi. Ibu beri waktu 20 menit untuk mendiskusikan yang Ibu perintahkan tadi. Nah, silakan. Anak-anak, waktunya sudah selesai ya.
sekarang setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, nanti kelompok lain bisa memberikan tanggapan agar terdapat diskusi secara kelas ya. Nah, yang pertama, ayo silakan kelompok 1. Sudah? Berikan tepuk tangan semuanya. Selanjutnya kelompok 2. Baik. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Nah, semua kelompok sudah maju semua kan? Oke, sekarang Ibu akan memberikan evaluasi terhadap pembelajaran kita hari ini ya. Ayo kita bahas bersama-sama. Nah, tadi kan kalian sudah menyimpulkan apa itu pengertian dari puisi. Dan jawaban kalian sangat-sangat bagus dan sangat bervariatif. Ini adalah gunanya untuk merangsang atau memberikan stimulus kalian agar bisa berpikir kritis terhadap apa yang didiskusikan secara bersama-sama. Nah, selanjutnya kita akan berdiskusi atau menyimpulkan dari unsur-unsur pembangun teks puisi itu pengertiannya apa saja sih? Nah, yang pertama adalah unsur intrinsik. Unsur intrinsik terdiri dari unsur fisik dan unsur batin. Nah, unsur fisik puisi terdiri dari diksi. Diksi itu apa anak-anak? Diksi adalah pilihan kata. Nah, yang kedua adalah imaji atau citraan. Nah, di sini itu imaji dimaksudkan sebagai sesuatu yang dituliskan pengarang untuk menimbulkan daya hayalan atau imajinasi. Nah, ini bisa dikatakan sebagai citraan juga. Nah, yang ketiga adalah kata konkret. Kata konkret adalah kata yang digunakan pengarang yang berkaitan dengan panca indera atau dapat dirasakan oleh seseorang, seperti itu. Misal ya indera penglihatan, penciuman, perabaan, seperti itu. Nah, yang keempat adalah majas. Majas ini adalah dapat dikatakan sebagai gaya bahasa. Gaya bahasa itu atau yang sering disebut majas itu pengarang mengaitkan atau membandingkan dengan benda lain. Nah, misalnya ada majas personifikasi, majas metafora, majas alegori, nah dan majas yang lainnya. Nah, yang kelima adalah rima dan irama. Rima adalah bunyi nada yang terdiri misal kayak a. Nah, tapi kalau puisi itu tidak terikat seperti pantun ya. Jadi misal akhirannya nggak selalu A, bisa A, B, C, D, bebas lah. Kalau puisi tidak terikat seperti pantun. Nah, selanjutnya adalah unsur batin. Unsur batin terdiri atas 4. Yang pertama adalah tema, rasa, nada, dan amanat. Tema adalah acuan utama yang diberikan pengarang terhadap puisi yang ditulisnya. Misalnya jika pada puisi tersebut condong atau membicarakan mengenai ketuhanan, jadi tema tersebut atau tema dalam puisi tersebut adalah tentang ketuhanan, seperti itu. Nah, rasa adalah feeling yang dirasakan oleh pembaca setelah ia membaca puisi tersebut. Misal perasaannya itu dalam puisi bahagia, senang. Nah, bisa jadi sedih, seperti itu. Jadi perasaan yang dialami pembaca ketika ia selesai membaca buku tersebut. Nah, yang ketiga adalah nada. Nada juga seirama dengan ini, rima irama. Nah, yang keempat adalah amanat. Amanat itu adalah pesan tersirat yang terdapat di dalam puisi. Jadi setiap pengarang pasti memiliki pesan moral yang ditulisnya secara tersirat agar pembaca dapat mengorek-ngorek atau menyimpulkan pesan apa sih yang terdapat dalam puisi tersebut, seperti itu. Nah, kalau unsur ekstrinsik terdiri atas unsur biografi, unsur sosial, dan unsur nilai. Nah, unsur biografi ini berkaitan dengan latar belakang penulis. Terbelakang ya. Nah, yang unsur sosial ini berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Nah, unsur nilai ini terdiri dari
nilai sosial, nilai politik, nilai budaya. Jadi berkaitan dengan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam kehidupan pengarang. Jadi ketiga unsur ini saling berkaitan ya anak-anak. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta minggu depan kalian menulis puisi dengan judul Sajak Putih karya Chairil Anwar di buku kalian masing-masing ya. Paham anak-anak? Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.